Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mepresentasikan mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran motivasi belajar. Kelompok kami terdiri dari saya, Aska Inana Zulfa, Fatimatu Zahra, dan Amanta. Dilansir dari suara.com, menurut data yang ada, terdapat 646.000 sekolah di Indonesia yang ditutup karena kondisi pandemi COVID-19. Hal ini membuat banyak anak-anak yang terkena dampak dari adanya penutupan sekolah. Kurang lebih 60 juta anak di Indonesia terkena dampak dari penutupan sekolah ini. Oleh karena itu, banyak anak-anak yang melakukan pembelajaran secara jauh dengan cara online atau daring. Sayangnya, penggunaan pembelajaran jarak jauh ini dirasa kurang efektif, karena setelah 9 bulan berjalan, 4 dari 10 orang tua berkata bahwa motivasi anak untuk belajar semakin lama semakin berkurang dan menurun. Penyebab utama anak kehilangan motivasi belajarnya 70% karena bosan, serta terlalu banyak tugas yang diberikan oleh guru, dan metode belajaran yang kurang menyenangkan serta tidak adanya interaksi dan fasilitas yang terbatas. Selain itu, salah satu bentuk permasalahan lainnya adalah selama PJJ, banyak orang tua yang mengeluh karena kesulitan menyiapkan materi belajar untuk anaknya. Bahkan 1 dari 4 atau 26% orang tua mengatakan bahwa selama pembelajaran jarak jauh, guru sama sekali tidak melakukan pemantauan terhadap proses kegiatan belajar pada anak. Begitu banyak masalah yang terjadi, membuat 8 dari 10% anak merasa kesulitan untuk melakukan pembelajaran secara daring di rumah. Banyaknya masalah yang terjadi ketika pembelajaran jarak jauh membuat intensitas waktu belajar anak di rumah selama pandemi COVID-19 berkurang drastis. Hal ini terjadi karena 7 dari 10 orang tua serta 73% anak berkata bahwa waktu belajar yang diberikan di rumah jauh lebih sedikit dibandingkan ketika mereka bertatap muka di sekolah. Bahkan ada informasi yang mengatakan jika 1% dari 60 juta pelajar di Indonesia tidak merasakan adanya proses kegiatan belajar selama melakukan proses pembelajaran jarak jauh di rumah. Tujuan rancangan pembelajaran yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh, meningkatkan kualitas pemahaman siswa terhadap materi, meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, dan meningkatkan prestasi siswa. Kemudian, sasaran perilaku. Siswa memiliki inisiatif untuk aktif dalam bersekolah dari rumah. Siswa lebih bersemangat untuk bersekolah dari rumah. Siswa dapat berpikir positif. Siswa lebih fokus untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Dan prestasi siswa yang mengalami peningkatan. Lalu media yang digunakan. Media yang digunakan dalam pelaksanaan rancangan pembelajaran menggunakan platform online seperti Zoom Meeting. Rancangan program. Materi pokoknya yaitu pelatihan adversity quotient untuk meningkatkan motivasi belajar. Berdasarkan jurnal intervensi psikologi yang berjudul Pengaruh Pelatihan Adversity Quotient untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dari Utami tahun 2014, pelatihan adversity quotient terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Pelatihan Adversity Quotient sendiri merupakan program pelatihan yang memberikan pengetahuan langkah-langkah untuk menuntun siswa menciptakan perbaikan dalam kecerdasan adversitas serta cara merespon kesulitan dengan metode LEAD atau LEAD. Nah, Adversity Quotient sendiri menurut Scholz yaitu kecerdasan seseorang untuk menghadapi kesulitan serta bertahan hidup dalam berbagai tantangan yang ditemui. Menurut Scholz pada tahun 2005, adversity quotient berperan penting dalam mencapai prestasi belajar selain faktor IQ. Siswa yang berdaya juang tinggi akan berusaha menyelesaikan kesulitan yang dialami dalam belajar. Tinggi rendahnya kecerdasan adversitas dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dimensi core atau CO2RE. Nah, dimensi core sendiri merupakan aspek dari kecerdasan adversitas yang dikemukakan oleh Scholz. Aspek tersebut diantaranya yaitu C atau control, yaitu orang dengan kecerdasan adversitas tinggi adalah orang yang memiliki kendali yang tinggi. Lalu O2 atau origin dan ownership, yaitu orang yang dengan kecerdasan adversitas tinggi tidak akan menyalahkan orang lain, bertanggung jawab,
serta mengakui kesalahan. Lalu R atau reach. Orang dengan kecerdasan adversitas tinggi mampu membatasi permasalahannya sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih luas. Yang terakhir E atau endurance, yaitu kekuatan seseorang untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Untuk meningkatkan dimensi core tersebut, dapat menggunakan metode LEAD atau LEAD. Nah, pengetahuan LEAD akan diberikan kepada siswa untuk mengubah keadaan dengan mengubah kebiasaan cara berpikir siswa. LEAD sendiri meliputi listen atau mendengar kesulitan yang dialami, explore menggali sumber kesulitan, analyze menganalisis apakah ada kemampuan untuk mengendalikan kesulitan yang dialami, serta seberapa lama kesulitan berlangsung dan pengaruh kesulitan terhadap hidup, dan yang terakhir do atau melakukan hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan kesulitan, membatasi kesulitan, dan memastikan kesulitan tersebut dapat berakhir. Jadi program ini akan dilaksanakan dengan 1 kali pertemuan sinkron dalam 1 hari. Adapun komponen langkahnya yaitu yang pertama pembukaan. Pembukaan meliputi sapaan, sambutan, pemberian motivasi singkat, penyampaian tujuan pelatihan, dan materi yang akan disampaikan dengan metode ceramah melalui online platform. Yang kedua, materi. Materi meliputi penjelasan mengenai adversity quotient, penjelasan tentang core, dan penjelasan tentang metode LEAD dengan metode ceramah dan media online platform. Selanjutnya, listen to your core response. Kegiatannya yaitu mengajak siswa untuk merenungkan kesulitan yang dirasakan. Metodenya yaitu sharing discussion melalui online platform. Komponen langkah selanjutnya, establish accountability. Uraian kegiatannya yaitu diskusi bersama mengenai penyebab dari permasalahan yang dialami oleh siswa dengan metode sharing discussion melalui online platform. Selanjutnya ada analyze the evidence. Kegiatannya yaitu diskusi bersama mengenai cara siswa untuk mengendalikan permasalahan dan merenungkan sejauh mana kesulitan tersebut memengaruhi kehidupan, khususnya proses belajar siswa, melalui metode sharing discussion. Selanjutnya ada do something. Uraiannya yaitu siswa membuat list cara mengendalikan kesulitan belajar yang ia alami melalui metode sharing discussion. Yang terakhir ada penutupan, yaitu penyampaian motivasi singkat dan doa bersama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluasi program. Evaluasi program ini digunakan sebagai tolak ukur apakah pelatihan kita, apakah program kita itu berhasil memberi dampak positif yang baik bagi peserta pelatihan atau bisa jadi tidak memberi dampak apapun bagi peserta pelatihan. Nah, berikut terdapat tabel evaluasi program yang berisikan SK, KD, indikator, kriteria ketuntasan belajar, dan teknik penilaian. Nah, bisa dilihat standar kompetensi pada program kita yaitu siswa atau siswi mampu meningkatkan motivasi belajar selama pembelajaran daring. Lalu untuk kompetensi dasarnya, yang pertama memiliki inisiatif untuk aktif selama pembelajaran daring. Yang kedua memiliki semangat belajar tinggi selama pembelajaran daring. Yang ketiga tetap fokus belajar ketika pembelajaran daring berlangsung. Yang keempat mempunyai pikiran positif selama pembelajaran daring. Dan yang kelima dapat meningkatkan prestasi selama pembelajaran daring. Untuk indikatornya terdapat 5 indikator. Yang pertama, mengikuti kelas pembelajaran daring tepat waktu. Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga, tidak mudah terganggu perhatiannya ketika pembelajaran daring berlangsung. Dan yang keempat, mampu mengontrol pikiran agar tetap fresh ketika pembelajaran daring berlangsung. Lalu yang kelima, mendapat nilai evaluasi lebih baik daripada sebelumnya. Untuk kriteria ketuntasan belajar kita menggunakan KKM 70%. Untuk teknik penilaiannya kita menggunakan post-test dan pre-test. Selanjutnya terdapat juga perhitungan ketuntasan belajar. Perhitungan ketuntasan belajar ini kita berpatokan pada indikator dan kompetensi dasar.
Jadi jika peserta didik penilaiannya memenuhi kriteria ketuntasan, bisa dikatakan peserta didik telah tuntas menjalani pelatihan dari program kita. Selain adanya evaluasi program, kita juga terdapat evaluasi perilaku. Nah, evaluasi perilaku ini digunakan untuk mengevaluasi perilaku peserta pelatihan, apakah terdapat perbedaan perilaku setelah adanya pelatihan dan sebelum adanya pelatihan. Sama seperti evaluasi program, di sini kita juga terdapat tabel yang berisikan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, kriteria dan bentuk penilaian, kegiatan belajar dan atribut siswa, lalu metode pembelajaran. Di sini standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikatornya sama dengan evaluasi program. Lalu untuk kriteria dan bentuk penilaiannya yaitu kriterianya keaktifan dan ketepatan waktu. Untuk bentuk penilaiannya kita menggunakan pretest dan posttest. Jadi pretest ini digunakan untuk menilai perilaku siswa, perilaku peserta pelatihan sebelum mengikuti pelatihan atau program kita. Lalu posttest ini digunakan untuk menilai perilaku peserta ketika sesudah mengikuti program kita. Lalu untuk kegiatan belajar yaitu mengikuti pelatihan adversity quotient dan atribut siswa yaitu platform online bisa menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet. Untuk metode pembelajarannya kita menggunakan ceramah dan sharing discussion secara daring. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.